Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Pasti sehat semua kan? Mari kita belajar tentang akidah akhlak. Bab 8, akhlak terpuji. Apa sih akhlak terpuji itu? Akhlak terpuji itu ada berapa sih? Yang pertama yaitu santun dan menghargai teman. Berbahasa santun antara lain, yang pertama yaitu berbicara dengan lembut. Berbicara dengan lembut. Berbicara dengan lembut yaitu dengan wajah yang berseri-seri dan menghargai teman merupakan salah satu contoh sikap santun. Yang pertama yaitu mengucapkan salam. Mengucapkan salam saat bertemu dengan teman. Menatap wajah lawan bicara. Menatap wajah lawan bicara menunjukkan perhatian dan rasa hormat kepada teman. Berbicara dengan lemah lembut. Kalau kita berbicara dengan lemah lembut, terus dengan tenang, suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan, mendengarkan saat berbicara. Mendengarkan saat teman berbicara dengan sabar, tidak membeda-bedakan teman. Tidak membeda-bedakan teman, berteman tanpa pilih kasih. Semisal ya, kita berteman itu tidak usah berpilih-pilih ya anak-anak. Kita itu teman itu dengan semuanya, tidak usah pilih-pilih. Aku mau berteman sama itu deh. Aku nggak mau temenan sama anak ini. Nggak boleh gitu ya. Kita harus saling merangkul, saling mengasihi, saling menyayangi, tidak boleh membeda-bedakan teman. Terus saling memaafkan. Saling memaafkan apabila ada yang melakukan kesalahan. Kalau teman kita meminta maaf, sikap kita harus memaafkan. Itu termasuk apa? Adab saling menghormati. Terus menolong teman yang membutuhkan, yaitu peduli terhadap kondisi teman dan suka menolong ketika temannya kesulitan. Kalau temannya kesulitan, sikap yang harus kita lakukan yaitu tolong menolong. Begitu ya. Terus jangan lupa mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Misalnya, si Mbak Santi. Santi itu habis ditolong oleh temannya. Santi harus gimana? Harus mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menolong Santi. Terus minta maaf kepada teman. Meminta maaf apabila kita bersalah, menyinggung perasaan, dan sebagainya. Kalau kita mempunyai salah, kita sebaiknya harus berminta maaf. Tidak boleh bertengkar karena itu merupakan sikap yang buruk, tidak baik dicontoh, tidak baik dilakukan. Sikap santun dan menghargai teman dapat membuat hidup menjadi lebih tenang dan jauh dari konflik. Jadi, kita harus memiliki akhlak yang santun. Ya, sikap yang santun. Biar kita mendapatkan banyak teman dan hidup kita menjadi lebih tenang. Tidak mempunyai masalah, hidup rukun dengan teman. Gitu ya. Selanjutnya yaitu tidak mengeluarkan suara keras atau tidak enak didengar. Berbicara dengan lembut dan tidak kasar merupakan sikap yang sesuai dengan aturan tata krama saat bergaul dengan orang lain. Berikut beberapa contoh tata krama saat berbicara, yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Kalau kita berbicara yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan baik, apalagi kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua dengan kita.
Kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun, harus menjaga akhlak kita ketika berbicara. Terus, tidak menggunakan kata-kata kasar, kotor, atau menyinggung orang tersebut. Menggunakan kata-kata yang sesuai dengan situasi, tempat, dan waktu. Menggunakan kata-kata sopan seperti permisi, maaf, terima kasih, silahkan. Selanjutnya yaitu adab sopan dan menghargai teman. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Ketika ada teman kita sedang berbicara, kalian tidak boleh memotong. Kalian harus mendengarkan terlebih dahulu. Ketika teman kalian sudah selesai berbicara, kalian lanjut bertanya. Tidak boleh tiba-tiba datang terus memotong pembicaraan, itu tidak boleh, namanya tidak baik. Kemudian, santun dan menghargai teman. Mengucapkan salam kepada teman. Mengucapkan salam kepada teman yaitu dianjurkan. Karena di sini sudah tercantum di bab akhlak terpuji, yaitu santun dan menghargai teman. Karena mengucapkan salam itu tidak harus kepada orang tua. Di sini sudah diterapkan, yaitu mengucapkan salam kepada teman itu sudah ada. Itu juga termasuk santun dan menghargai teman. Kalau kalian ketemu teman kalian, mengucapkan salam, gak apa-apa, itu sudah termasuk akhlak terpuji. Selain santun dan menghargai teman, akhlak terpuji juga ada adab makan dan minum anak-anak. Di sini adab makan dan minum yaitu mencuci tangan terlebih dahulu. Kalian dianjurkan sebelum makan, dianjurkan mencuci tangan terlebih dahulu. Biar apa? Biar tidak ada kumannya. Kemudian apa? Yaitu duduk dengan baik. Ketika kita mau makan maupun minum, kita dianjurkan dengan duduk. Tidak boleh makan, minum itu tidak boleh sambil berdiri anak-anak. Itu tidak boleh, itu tidak baik. Jadi kalau kita mau makan atau minum, yaitu dianjurkan dengan duduk dengan baik. Kemudian setelah duduk dengan baik, yaitu membaca basmalah. Ketika kita mau makan dan minum, dianjurkan membaca basmalah. Gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu membaca doa akan makan, yaitu doanya Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Selanjutnya, boleh memakai sendok tetapi jangan berisik. Kenapa? Kok di sini adab makan dan minum itu tidak boleh memakai sendok? Tetapi jangan berisik. Kenapa sih, Bu? Karena biar tidak mengganggu orang yang ada di sekitar kita. Misalkan, kalau kalian lagi makan, terus kalian itu kalau makan menggunakan sendok itu berisik. Orang yang di sekitar kita itu akan terganggu. Begitu. Jadi dianjurkan kalau bisa deh ya, itu kalau memakai sendok jangan berisik. Ya, itu merupakan akhlak terpuji. Kemudian, mengambil makanan yang terdekat. Ambillah makanan yang terdekat. Kalian itu gak usah ambil yang jauh. Kenapa ambil yang jauh? Kalau sudah ada yang dekat. Kemudian, adab makan dan minum yaitu mengambil makanan secukupnya.
Kalian itu kalau makan, kalau ngambil itu tidak usah banyak-banyak. Kenapa? Takutnya nggak habis. Ambillah secukupnya. Nanti kalau kurang, kalian tinggal mengambil lagi. Begitu ya. Bisa dipahami anak-anak. Adab makan dan minum, akhlak terpuji, juga ada gemar membaca dan rajin. Membaca adalah jendela ilmu. Dengan membaca kita bisa mengetahui ilmu. Makanya anak-anak, kita harus apa? Harus rajin membaca. Karena membaca adalah jendela ilmu. Dengan membaca kita dapat mengetahui ilmu, dapat mengetahui, menambahkan wawasan dari buku tersebut, mendapatkan ilmu yang banyak, yang bermanfaat juga. Jangan suka apa? Jangan suka mainan HP terus. Kalian itu juga harus apa? Suka membaca. Gitu loh. Harus diimbangi, jangan HP terus. Harus diimbangi dengan membaca buku. Dengan membaca buku kita akan menjadi pandai. Pandai itu yaitu kuncinya harus rajin membaca dan gemar membaca buku. Sedangkan rajin di sini artinya terus-menerus melakukan sesuatu. Asalkan rajin berusaha, maka apa yang kita inginkan bisa tercapai. Makanya anak-anak semua harus rajin ya. Harus rajin apa? Rajin berusaha. Rajin untuk apa? Menuntut ilmu. Rajin apa? Rajin itu banyak. Rajin membaca, gitu ya. Jangan rajin malas, itu tidak boleh ya. Jangan malas-malas ya anak-anak. Kita harus apa? Harus utamakan yaitu rajin. Baik, semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang barokah fid dunya wal akhirat. Semoga Bu Guru menjelaskan bab 8, akhlak terpuji, mulai santun dan menghargai teman sampai gemar membaca dan rajin. Semoga dapat dipahami. Cukup dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.